disiplin ilmu, selain seorang ahli kimia, ia juga seorang humanis, penemu, musisi, ahli ilmu alam, penulis puisi, dan seorang penggiat teknologi. Pria keturunan Maroko ini hidup pada saat pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia. Pada tahun 852, di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Rahman II, Ibnu Firnas memutuskan untuk melakukan uji coba terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dan menggunakan semacam sayap dari jubah yang disangga kayu. Sayap buatan itu ternyata membuatnya melayang sebentar di udara dan memperlambat jatuhnya. Ia pun berhasil mendarat walau dengan cedera ringan. Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilah yang kemudian dikenal sebagai parasut pertama di dunia. Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888 dalam keadaan berjuang menyembuhkan cedera punggung yang diderita akibat kegagalan melakukan uji coba pesawat layang buatannya. 700 tahun pasca uji coba Ibnu Firnas, barulah konsep dan teori pesawat terbang dikembangkan. Sejak pertama kali melihat burung, manusia sudah berpikir bagaimana caranya burung itu terbang. Penerbangan pertama yang berhasil dilakukan adalah dengan menggunakan balon udara yang ditemukan seorang berkebangsaan Prancis bernama Joseph Montgolfier dan Etienne Montgolfier. Terjadi pada tahun 1782. Sebuah balon yang dipompa dengan udara, awalnya udara yang dipompakan berupa hidrogen. Tapi karena hidrogen mudah meledak, maka kemudian diganti helium. Tetapi kekurangan balon udara ini adalah tidak bisa kita kendalikan sesuai arah keinginan kita, karena sangat tergantung kemana angin bertiup. Pesawat terbang pertama adalah pesawat terbang layang tanpa mesin dan sulit dikontrol terbang dari tempat yang tinggi meluncur ke tempat yang lebih rendah. Pesawat ini ditemukan oleh Sir George Cayley pada tahun 1853. Kemudian pada tahun 1903 di Amerika Serikat, Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright, dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Flyer, terbang di udara setinggi 36 meter selama 12 detik. Selanjutnya, Wright bersaudara membuat pesawat dengan 12 mesin tenaga kuda buatannya sendiri. Sayap pesawat tersebut panjangnya 12 meter, terbuat dari kayu dilapisi kain katun. Pada tahun 1908, Wright bersaudara berhasil membuat pesawat yang mampu terbang selama 1 jam lebih. Dan pada tanggal 17 September 1908, kecelakaan pertama terjadi dalam dunia penerbangan. Pesawat buatan Wright bersaudara jatuh dari ketinggian 22 meter karena kerusakan pada baling-balingnya. Kecelakaan ini menewaskan seorang letnan militer Amerika, yaitu Letnan Thomas Esau Wright, yang menumpang bersama Orville Wright untuk mencoba pesawat itu buat kepentingan militer. Namun Wright tidak menyerah, sehingga pada tahun 1909 mereka mendapat kontrak militer untuk membuat pesawat militer untuk pertama kalinya. Perkembangan teknologi terbaru adalah mulai dikembangkan mobil terbang. Terraformia, produsen mobil asal Massachusetts, Amerika Serikat, memproduksi mobil terbang ini dan siap meluncurkan pada 2015. Mobil ini berbentuk seperti kepala pesawat dengan separuh sedan, separuh jet, dilengkapi dengan 2 sayap yang bisa dilipat. Rodanya pot seperti umumnya mobil, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Saat diuji coba, mobil ini bisa terbang selama 8 menit di ketinggian 1.400 kaki atau sekitar 470 meter. Namun untuk edisi produk komersial, mobil ini diharapkan mampu terbang hingga ketinggian 35.000 kaki atau sekitar 12.000 meter dan jarak sejauh 500 km. Mobil terbang ini dinamakan Transition, berkapasitas untuk 4 orang penumpang. Untuk lepas landas, mobil ini butuh landasan pacu sekitar 100 meter. Mobil terbang ini dibanderol hampir 3 miliar rupiah. Pengemudi Transition minimal harus mengantongi pengalaman 20 jam terbang. Jika Anda ingin mobil terbang yang tak butuh landasan pacu, Terraformia juga akan membuat seri TFX. Mobil terbang ini bisa lepas landas vertikal seperti helikopter. Dengan mobil ini, Anda bisa lepas dari kemacetan dan langsung mengangkasa. Namun seri TFX ini belum diuji coba. Harganya juga belum bisa diperkirakan. Terraformia akan mengembangkan dalam jangka waktu antara 8 hingga 12 tahun.
Bahkan dengan menggunakan alat, manusia masih berharap dapat terbang dengan tubuhnya sendiri. Usaha untuk melawan kekuatan gravitasi berusaha diwujudkan dengan kekuatan pikiran, meditasi, trik dengan menggunakan alat, hingga hal yang berbau mistis. Kemampuan mengangkat benda maupun tubuh untuk menolak gaya gravitasi bumi sehingga dapat melayang di udara ini disebut levitasi. Di India, levitasi umum dilakukan dan bisa dilihat di jalanan. Aktivitas ini disebut yoga terbang. Namun kebanyakan atraksi jalanan ini tak lebih dari sebuah trik sulap menggunakan kursi khusus terbuat dari besi, sehingga pemainnya bisa duduk bersila dengan nyaman. Namun bagi masyarakat India, selain trik sulap, mereka yakin ada yang sungguh-sungguh mampu melakukan yoga terbang tersebut. Selain levitasi, ada juga teknik out of body experience dan astral projection. Astral projection dapat dilakukan dengan teknik tertentu, dan setiap orang sebenarnya dapat melakukannya. Dan hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah, di mana prosesnya dipengaruhi oleh rekayasa gelombang otak manusia. Dengan bantuan alat elektroensefalogram atau EEG, gelombang seperti beta, alfa, theta, delta, dan gamma bisa diketahui. Pada saat otak berada pada posisi gelombang theta, yaitu 4 hingga 8 Hz, proses astral dapat dilakukan. Mereka yang melakukan astral projection dengan gelombang theta menganggap aktivitas ini murni hasil dari memanipulasi kemampuan otaknya tanpa dipengaruhi oleh bantuan jin. Astral projection bukan membuat tubuh menjadi kosong tanpa ada roh yang mengisinya. Karena ini hanya upaya memaksimalkan kemampuan ekstrasensorik melalui kemampuan otak yang kompleks untuk melakukan penjelajahan keluar dimensi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kemampuan yang luar biasa kepada manusia. Salah satunya adalah dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Seluruh jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam mempelajari ilmu tentang astral projection, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, apalagi bila akhirnya hanya mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses astral dilakukan, karena sangat memungkinkan jin ikut terlibat dalam proses tersebut. Meski tidak ada niatan meminta bantuan jin, namun berkelanannya pikiran maupun jiwa yang terlepas dari raga kasarnya rentan dengan gangguan jin. Mereka yang melakukan levitasi dan astral projection dan menyisipkan ritual di dalamnya sudah jelas dilarang untuk dilakukan karena meminta bantuan jin dalam prosesnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam surat Al-Jin ayat 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasannya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Ibnu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit mengkategorikannya yang menggunakan sihir termasuk perbuatan yang diharamkan, apalagi jika dimaksudkan untuk menimpakan keburukan kepada orang lain. Nah, bagaimana bila astral dan levitasi merupakan kombinasi antara trik ilmiah dan bantuan jin? Karena salah satunya sudah haram, maka dengan sendirinya hukumnya menjadi haram pula. Berkaitan dengan astral projection, terlepasnya jiwa dari raga sebenarnya sumber kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Az-Zumar ayat 42 dijelaskan tentang hal ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati
التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kemampuan terbang burung tidak hanya mengilhami manusia untuk bisa terbang dan melahirkan pesawat terbang, tetapi juga mengajari kita untuk bisa tawakal atau pasrah diri kepada Allah Ta'ala. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu tawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah, Allah pun menjamin rezeki semua makhluknya. Seperti burung, mereka terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali sore hari dengan kondisi sudah kenyang. Bahkan bisa memberi makan anak-anaknya. Orang-orang yang bertawakallah yang dimaksud hati mereka seperti hati burung. Demikian Rasulullah SAW memuji perangai burung yang senantiasa tawakal dalam mengais rezeki Allah di dunia ini. Jadi wahai manusia, terbanglah setinggi langit, terbanglah sejauh batas ruang yang Allah berikan. Karena rezeki Allah tak berbatas sejauh upaya kita menjemputnya. Wallahu a'lam bishawab.